siang, Pak Asbioka. Apakah masih ingat saya? Jadi silakan angkat tema, kita dialog secara referensif. Jangan membual, jangan asumsi, harus sesuai dengan dalil. Oke, kita ikuti saja alur yang sedang dibahas di sini, yaitu tentang ketuhanan Yesus. Kenapa Yesus yang katanya Tuhan itu masih harus berdoa? Aduh, ya kita harus berimbang. Apakah Allah itu Tuhan? Ya, apakah Allah itu Tuhan? Jangan kamu cuma tanya apakah Yesus Tuhan. Lalu saya harus jawab, kenapa Yesus berdoa? Waduh, banyak orang Kristen membantah, memberikan penjelasan. Dia berdoa itu sebagai manusia, dalam keadaannya sebagai manusia. Paulus ngomong dalam keadaannya sebagai manusia, dia tunduk bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, itu keadaannya sebagai manusia. Kamu nggak ngerti kok keadaannya sebagai manusia. Ya iya Pak, itu jelas sekali. Benar sekali itu, karena Yesus itu memang manusia, 100% manusia. Makanya, dia lahir dari seorang manusia, lahir sebagai manusia, kemudian dia tumbuh menjadi manusia, dan dia mati disalib menurut pemahaman Kristen juga sebagai manusia yang terkutuk menurut Galatia pasal 3 ayat 13. Nah, kemudian dia terangkat ke langit juga sebagai manusia. Kemudian pada hari penghakiman, pada hari penciptaan kembali, dia juga bertahta masih sebagai anak manusia. Memang tidak pernah ada saat di mana Yesus menjadi Tuhan. Bahkan ketika duduk di sebelah kanan Bapa, Yesus mengakui bahwa dirinya masih anak manusia. Memang tidak pernah ada saatnya, sampai kapanpun, kalau Yesus itu bukan manusia, memang dia manusia. Lalu kenapa Bapak menuhankan manusia? Kamu ini iya. Tapi kamu cuma melihat dia sebagai manusia. Kamu gak ngerti, makanya baca Yohanes 14 ayat 6-10. Seperti yang kamu bilang tadi, visi misi itu ya. Yesus sudah bilang, jangankan kamu, Filipus aja gak tahu siapa Yesus. Karena itu Yesus mengatakan kepada Filipus, jika kamu selama ini kamu gak perkenal aku rupanya. Jika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat dia, Bapa atau Tuhan itu. Bagaimana kamu tanya lagi, tunjukkanlah Bapa itu. Kamu salah kalau bilang tadi itu visi misi, ya salah. Terus kamu bilang lagi, dia sebagai manusia. Benar, kamu lupa. Sebelum dia jadi manusia, malaikat bilang, mereka akan menamai dia Immanuel, ya. Namanya itu dijuluki gelarnya Immanuel, Allah atau Tuhan beserta dengan manusia. Kamu lupa itu, jangan ambil sepotong-sepotong dong. Yohanes pasal 14 ayat 6-7 juga dibaca ya Pak. Itu Yesus konteksnya, di situ Yesus sedang berbicara, sedang menceritakan tentang rumah Bapa, kan gitu. Kemudian murid-muridnya bertanya, rumah Bapa itu seperti apa? Bagaimana Bapa itu? Bukan berarti murid-muridnya itu mempertanyakan tentang wujud. Tetapi itu persyaratan untuk masuk ke rumah Bapa. Harus bagaimana? Harus mengikuti segala perintah Yesus. Coba dilihat ayat selanjutnya, Pak. Di situ tertulis bahwa Bapa itu, jika kamu mengenal aku, maka jika kamu ingin tahu Bapa, maka kamu mengenal aku. Mengenal aku ini apa? Mengenal ajaranku. Coba dilihat pada perikop berikutnya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini kaitannya dengan Matius pasal 19 ayat 16 dan 17. Bahwa hidup yang kekal, keselamatan itu, atau surga, atau rumah Bapa, itu hanya bisa didapat dengan mengikuti segala perintah Yesus. Sesuai dengan pada Yohanes pasal 14 ayat 10. Dan seterusnya. Kamu bilang lagi, dia sebagai manusia. Benar, kamu lupa. Sebelum dia jadi manusia, malaikat bilang, mereka akan menamai dia Immanuel, ya. Namanya itu dijuluki gelarnya Immanuel, Allah atau Tuhan beserta dengan manusia. Kamu lupa itu, jangan ambil sepotong-sepotong dong. Yohanes pasal 14 ayat 6-7 juga dibaca ya Pak. Itu Yesus konteksnya, di situ Yesus sedang berbicara, sedang menceritakan tentang rumah Bapa, kan gitu. Kemudian murid-muridnya bertanya, rumah Bapa itu seperti apa? Bagaimana Bapa itu? Bukan berarti murid-muridnya itu mempertanyakan tentang wujud. Tetapi itu persyaratan untuk masuk ke rumah Bapa. Harus bagaimana? Harus mengikuti segala perintah Yesus. Coba dilihat ayat selanjutnya, Pak. Di situ tertulis bahwa
Bapa itu, jika kamu mengenal aku, maka jika kamu ingin tahu Bapa, maka kamu mengenal aku. Mengenal aku ini apa? Mengenal ajaranku. Coba dilihat pada perikop berikutnya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini kaitannya dengan Matius pasal 19 ayat 16 dan 17. Bahwa hidup yang kekal, keselamatan itu, atau surga, atau rumah Bapa, itu hanya bisa didapat dengan mengikuti segala perintah Yesus. Sesuai dengan pada Yohanes pasal 14 ayat 10 dan seterusnya. Aduh, kamu ngarang-ngarang kitab lagi. Ikuti Muhammad yang suka ngarang kitab. Di mana Yesus bilang, ingatlah ajaranku. Ya, ayat itu, ya, bilang begini, Filipus, ya. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, ya. Itu, tunjukkanlah Bapa itu. Dia minta tunjukkan Bapa loh. Ya, Bapa itu Tuhan, ya, ingat itu. Nah, Yesus bilang, Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, tapi kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kamu berkata, tunjukkanlah Bapa itu? Pertanyaan saya sederhana loh tadi. Kalau saya tanya, tunjukkanlah Allah itu di mana? Berani kamu bilang bahwa kamu itu Allah? Loh, itu saya sedang menjelaskan kepada Bapak tentang perikop itu, isi perikop itu. Bapak kan cuma ngambil 1-2 ayat lalu menyimpulkan. Saya baca beberapa perikop di situ. Bahkan tidak hanya perikop yang pertama, perikop selanjutnya pun saya baca, Pak. Aduh, betul perikopnya rumah Bapak. Tetapi esensi yang kamu persoalan pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Makanya saya bilang, kan di situ ada Filipus tuh, tunjukkanlah, kata Filipus, Bapa itu kepada kami, ya. Lalu Yesus bilang, Filipus, setelah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, tapi kamu tidak mengenal aku. Jika kamu telah melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Bagaimana engkau minta tunjukkan Bapa itu? Ya, ibarat saya tanya gini, tunjukkanlah Allah itu kepada kami, ya. Lalu beranikah kamu bilang, oh, bagaimana kamu nanya Allah, ini loh kamu lihat aku, ya kamu telah melihat Allah. Begitu loh, kamu ini ngarang-ngarang. Makanya pada ayat 10 itu, Pak, Yesus menjelaskan kepada Filipus. Karena apa? Kamu ini Filipus, udah lama kenal aku, masih nanya tunjukkanlah Bapa kepada aku. Padahal pada ayat Yohanes pasal 1 ayat 18 sudah jelas bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat. Suaranya pun tidak bisa didengar. Kok kamu masih nanya, tunjukkan Bapa kepadaku? Pada ayat 10 itu, Yohanes pasal 14 ayat 10, Yesus menjawab bahwa apa yang kukatakan bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Intinya seperti itu. Nah, itu kan sedang berbicara tentang kerajaan surga. Apa sih syarat masuk surga? Menurut Yesus, syarat masuk surga itu harus taat, harus takwa. Matius pasal 19 ayat 16 dan 17, kemudian Matius pasal 7 ayat 21, kemudian pada Matius pasal 5 ayat 20. Kamu lompat-lompat loh. Waduh, kamu melewatkan pernyataan Yesus, pengakuan Yesus soal Filipus, ya. Yesus bilang, jika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Bagaimana kamu nanya di mana Bapa? Tunjukkanlah Bapa itu. Kamu lupa kembali, Tuhan gak pernah dilihat. Kamu lupa perkataan Yesus, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya, ya. Bapa atau Tuhan yang tidak kelihatan itu dinyatakan di dalam Yesus, makanya belajar. Nah, jadi paham apa enggak nih Pak? Yesus itu menjawab pada ayat 10 bahwa ketika Filipus bertanya bagaimana Bapa itu diam di dalam aku. Diam di dalam aku itu ajarannya. Kenapa kamu tidak mengenal aku? Bukannya aku udah pernah ngomong ke kamu? Ibaratnya seperti itu. Yohanes pasal 1 ayat 18, bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat, bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Kamu kok masih nanya bagaimana, seperti apa? Tunjukkanlah Bapa itu. Tunjukkanlah Bapa itu. Ini loh ajaranku. Ini ajaranku berasal dari Bapa. Kalau kamu menginginkan surga, maka kamu harus mengikuti ajaranku, karena ajaranku berasal dari Bapa. Ringkasnya seperti itu, Pak. Kamu ini loh, Yesus
Kamu bilang jawab pada ayat 10. Aduh, padahal Yesus sudah bilang kepada Filipus, jika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat dia. Nah, lalu Yesus bilang, bagaimana kamu tanya, di mana Bapa itu? Tidak percayakah kamu bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Lah, kamu lompat-lompat ngarang-ngarang kitab sendiri. Sekarang sederhana saya bilang. Saya tanya gini, tunjukkanlah Allah itu kepada kami. Berani nggak kamu bilang, loh saya ini loh Allah. Jika kamu lihat saya maka telah lihat Allah. Sederhana untuk membuktikan bahwa argumenmu itu konyol. Coba dibaca di ayat 10. Kamu sudah lama bersama-sama dengan aku, tapi kok kamu tidak mengenal aku? Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena pada pasal sebelumnya, pasal 1 ayat 18, Yesus sudah mengatakan bahwa Bapaknya itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Tetapi ngapain kamu masih nanya, tunjukkanlah Bapa kepadaku? Apa yang kukatakan ini berasal dari Bapa. Gitu loh. Jadi untuk mendapatkan rumah Bapa sesuai dengan konteks perikop itu, kamu harus mengikuti kehendak Bapakku. Kamu harus mengikuti segala perintahku. Begitu pada ayat 15 kan? Itu loh Pak, secara singkat itu seperti itu konteksnya. Bapak makanya jangan cuma ngambil 1-2 ayat jadi gagal paham seperti itu. Bapak seperti misionaris yang lainnya, Bapak hanya mengambil ayat-ayat yang menurut Bapak itu adalah pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Padahal di situ, di konteks ayat tersebut, pada perikop tersebut, konteks perikop tersebut maksud saya, sedang bercerita tentang surga. Dan bagaimana cara mendapatkan surga? Harus mengikuti ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu berasal dari Bapa, karena aku bukan berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi ajaran Yesus itu berasal dari wahyu Tuhannya. Aduh, kamu ini lu. Saya sudah bilang ya, Yesus pernah bilang, Bapa itu memang tidak pernah bisa dilihat ya, tetapi Yesuslah yang menyatakannya, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya ya. Yesuslah yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan itu. Kamu berbelit putar-putar hal yang sudah saya jelaskan. Jadi melalui Yesus, Allah itu bisa dilihat. Dialah Yesuslah yang menyatakan Tuhan yang tidak dilihat itu. Kamu ini muter-muter. Lah, saya sederhana saya bilang. Kan Filipus nanya gini, tunjukkanlah Bapa itu, tunjukkanlah Tuhan itu ya. Saya tanya ke kamu, tunjukkanlah Allah itu di mana? Berani nggak kamu bilang, jika kamu melihat saya maka telah melihat Allah? Kan Filipus persoalannya intinya begitu persoalannya. Itu tandanya Filipus itu bego. Udah dibilangin bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat pada Yohanes pasal 1 ayat 18, dia masih nanya, tunjukkan Bapa kepadaku. Makanya sama Yesus dijawab seperti itu. Gitu loh. Muncul mulut kotornya. Yang salah itu Anda, iya? Lu, jelas-jelas makanya saya bertanya kepada Anda agar Anda tahu bahwa argumen Anda itu keliru. Saya tanya kepada Anda, tunjukkanlah Allah itu kepada kami. Berani nggak Anda bilang, jika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Allah. Berani nggak? Kan begitu pertanyaan Filipus. Menyatakan itu tidak berarti bahwa Yesus adalah Allah. Karena apa? Ini saya beri analogi ya. Semoga Bapak cerdas dan bisa mencerna analogi dari saya. Misalnya gini, dokter menyatakan bahwa Pak Asbioka terkena kanker ganas, umurnya tinggal seminggu lagi, misalnya seperti itu. Nah, ketika dokter menyatakan hal itu, apakah dokter ini kemudian sama dengan kanker? Enggak kan? Aduh, Anda yang tidak cerdas, jangan bilang orang lain tidak cerdas ya. Anda bilang Yohanes 1 ayat 18, padahal Anda nggak ngerti. Saya sudah bilang Yohanes 1:18 itu justru Anda yang nggak ngerti pernyataan Yesus yang berkata, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Memang Allah itu tidak kelihatan ya awalnya ya, begitu ya. Tetapi kemudian Yesus berkata, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus menyatakan Allah yang tidak kelihatan itu. Kamu baca sepotong aja.
sedikit kamu tutupi itu. Sederhana saya tanya kepada kamu, seperti apa tadi soal pelipus tadi. Nah, saya minta tunjukkan Allah itu di mana. Berani nggak kamu bilang, ya, jika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Allah. Ini loh, agar kamu tahu logika kamu keliru. Makanya Pak, Bapak itu harus jeli mendefinisikan, menafsirkan kata-kata yang ada dalam Bible Bapak itu. Anak tunggal Allah yang menyatakannya. Menyatakan itu maksudnya adalah memberitahukan, menginformasikan, memperkenalkan kepada umatnya kaitannya Yesus sebagai seorang utusan Allah. Yohanes pasal 17 ayat 3, Yesus itu hanya utusan Allah. Yang tugasnya adalah menyampaikan firman Allah kepada umatnya. Yohanes pasal 17 ayat 8. Firman yang telah engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Inilah cara Yesus menyatakan Tuhannya, cara Yesus menginformasikan Tuhannya, memperkenalkan Tuhannya kepada Bani Israel sebagai umat yang diberikan kepadanya. Aduh, kamu bilang lagi yang namanya menyatakan tidak, bukan berarti menyatakan, kamu ini gimana? Kalau saya menyatakan kebenaran, apa itu? Berarti itu kebenaran. Aduh, kamu tadi nutup-nutupi lu. Allah tidak bisa kelihatan kalau kamu. Tuhan tidak bisa kelihatan. Padahal kamu nggak baca ayat selanjutnya. Kamu nggak baca kalimat selanjutnya. Ya, alinea selanjutnya nggak kamu baca. Ya, cukuplah sederhana saya bilang tadi. Saya minta tunjukkan Allah itu di mana. Kalau kamu bisa, maka kamu mau jawab. Nah, kalau kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Allah. Saya kan minta tunjukkan Allah itu. Pelipus kan minta tunjukkan Tuhan itu. Aduh, kamu kok, makanya janganlah. Ya, kamu terlalu percaya sama ucapan Muhammad. Saya tahu pola berpikirmu, karena semua pernyataan Muhammad dalam Quran itu keliru. Kamu ikuti, kamu percaya itu. Misalnya ketika dokter menyatakan bahwa Bapak kena kanker ganas, maka dokter itu sama dengan kanker ganas itu. Bukan Pak, Yesus itu hanya penyampai kabar tentang Allah, memperkenalkan Tuhan kepada Bani Israel, memperkenalkan Tuhannya kepada Bani Israel. Bukan berarti Yesus itu Tuhan. Sama analoginya jika seorang dokter menyatakan seseorang terkena penyakit, bukan berarti dokter itu penyakit. Begitu Pak. Masa ngono wae ora mudeng-mudeng Pak.